mengusahakan kegiatan ramah lingkungan itu selalu akan hadir dalam kehidupan santri. Karena itu memang adalah salah satu kewajiban dan salah satu juga amanah yang diamanahkan Allah Subhanahu wa taala kepada kita untuk selalu menjaga kebersihan. Kami persilakan kepada Kepala Balai Kedua SD Wilayah 6 Makassar untuk menyerahkan plakat kepada Pondok Pesantren Darul Arqam Muhammadiyah Makassar. Hari ini melalui foto bersama. Ini juga banyak sekali keahliannya. Dia ada yang mempunyai keahlian di bidang misalnya konservasi, kemudian juga dia ahli dalam bidang misalnya pengelolaan daerah aliran sungai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya HM Ridwan Hamzah, STHI selaku Wakil Mudir. Wakil Mudir 2 membidani bidang kepesantrenan dan hubungan kerjasama. Kalau kami di pesantren memang alhamdulillah selalu mengusahakan kegiatan ramah lingkungan itu selalu akan hadir dalam kehidupan santri. Karena itu memang adalah salah satu kewajiban dan salah satu juga amanah yang diamanahkan Allah Subhanahu wa taala kepada kita untuk selalu menjaga kebersihan. Jadi memang anak-anak kami memang kami wajibkan untuk senantiasa menjaga lingkungan dengan baik, terutama dari segi kebersihan lingkungan baik di asrama, di kamar maupun di sekitar pesantren ini. Dan alhamdulillah kami kan di sini ada namanya Jumat Bersih. Jumat Bersih itu kan kegiatan secara umum di lingkungan dan juga di kalangan kamar, ya itu juga perlu juga namanya pendampingan khusus demi menjaga namanya kebersihan itu. Kami ucapkan banyak terima kasih kepada pihak Kementerian Kehutanan, terutama kerjasama dengan SMK Kehutanan yang alhamdulillah memberikan waktu dan luang kepada pesantren kami untuk dikunjungi, dan harapan kami tidak hanya sampai di sini. Harapan kami terus berlanjut, bahkan ada kerjasama ke depannya, terutama adalah pengetahuan terhadap anak kami secara umum, secara lebih luas lagi terkait dengan cinta terhadap lingkungan, ya insyaallah. Ekologinya, ya kami kan di sini alhamdulillah salah satu pesantren ya yang masih banyak pohonnya. Harapan kami lebih dengan adanya kegiatan ini, kami berharap akan ada semacam bantuan pohon agar kami bisa lagi menanam yang bisa kami tanami di pesantren ini agar pesantren kami ini bisa lebih rindang lagi. Karena memang dulu ini pesantren sangat kurang pohon, kurang pula tingkat tangan tak semua pesantren ini mau berusaha dan menjadikan pesantren kita ini supaya pesantren ya sedikit rindang lah gitu. Mana yang mirip? Kemudian ada GPS, sistem navigasi yang menggunakan sinyal satelit untuk mendapatkan titik lokasi di permukaan. Ini kalau ada pemadaman, ada kebakaran hutan, yang paling pertama kami pakai dulu itu untuk pemadaman ini untuk air, penampungan air. Jadi kita tinggal buka, kita masukin air, kita gendong. Ini kapasitas gendongannya ini penampungan air ini tetap praktikan sama dengan halnya kalung air. Kalau kita pukul begini ke atas berturun, ini bisa rawan dengan terjadinya kembali kebakaran di belakang karena sama. Pas api menembak ke belakang, caranya kita pakai ini jual itu tuh bilang aja kami adakan dengan secara ke sekolah bersosialisasi dengan sekolah. Kadang kalau ada namanya patroli itu gunanya apa? Ada patroli rutin, patroli bersama MTA, terus patroli mandiri. Kenapa kita bilang ada 3? Kalau patroli bersama MTA itu patroli bersama masyarakat peduli api. Masyarakat peduli api yang dibentuk dari kehutanan juga. Nah, kalau patroli rutin itu kami cuma berjalan membantu kita lokasi sehingga terjadi kebakaran. Nah, kalau mandiri itu kami berpatroli bersama perangkat desa. Macam ada dari desa kita panggil bantu kami untuk melakukan patroli sekeliling yang sering terjadi kebakaran. Terpadu itu kita libatkan TNI dengan Polri. Dilibatkan. Jadi sama-sama kita pergi ke lapangan. Jadi ada beberapa event untuk patroli. Saya ingin bertanya, apakah benar bencana alam adalah salah satu upaya alam memperbaiki dirinya? Ini bisa dipakai kalau sudah jadi bahan. Juga kalau bisa dipakai kalau Makassar mulai
kami di Sentra Pertanian itu terkait dengan sampah. Ini menjalin komunikasi awal yang nantinya akan melakukan coklat merdeka. Alat pengukur kemiringan dari suatu garis tanah, kemudian ada kompas untuk menentukan di mana arah barat, utara, selatan dan sebagainya apabila kita ada di hutan. Mungkin itu saja. Jadi saya dapatkan di buku 2 adalah tentang Manggalangi. Yang terdapat di buku Manggalangi adalah beberapa alat yang digunakan oleh orang-orang yang bekerja di Manggalangi untuk menangani kebakaran yang terjadi di dalam hutan. Lagi semarak kemerdekaan harapan teman-teman buat adik-adik, anak muda, pada lingkungan dan memilah sampah Kak, dari sampah organik, sampah-sampah fisik, sadar terhadap sampah itu. Karena sekarang Kak terlalu banyak jadi harapannya semoga ini adik-adik semua, semoga anak-anak muda semua lebih sadar lah akan sampah itu ya. Untuk pesan-pesan saya itu untuk semua masyarakat Indonesia agar tidak membawa sampah sembarangan, karena seperti yang kita lihat di Makassar ini TPA yang di Antang itu sudah ditutup Kak, karena kebanyakan sampah dari masyarakat. Sebaiknya kita olah seperti sampah plastik. Boni, B. Anwar, C. Cendrawasih. Silakan ditulis jawabannya hanya A, B, atau C-nya saja. Iya, apa coba? Deklarasi Santri Peduli Hutan. Bismillahirrahmanirrahim. Kami Santri Pesantren Darul Arqam Makassar dengan penuh kesadaran dan tanggung jawab menyatakan 1. Kami berkomitmen untuk mengenal, mencintai, dan menjaga hutan sebagai anugerah Tuhan Yang Maha Esa, serta sumber kehidupan bagi manusia dan seluruh makhluk hidup. 2. Kami berkomitmen untuk menjaga kelestarian lingkungan, tidak merusak alam, serta turut mencegah berbagai tindakan yang dapat menyebabkan kerusakan hutan. 3. Kami siap menjadi generasi muda yang peduli, aktif, dan bertanggung jawab dalam menjaga hutan dan lingkungan. Dimulai dari hal-hal sederhana di sekolah, di rumah dan di masyarakat. Dengan semangat kebersamaan, kami siap menjadi Santri Peduli Hutan, peduli lingkungan, dan peduli masa depan.